Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Fatihatuh Hoirunisa dari kelas 12 IPS 2 nomor absen 5 akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi persenjataan di dunia dan di Indonesia. Teknologi persenjataan merupakan hasil pemikiran dan pembuatan yang berkembang sesuai masalah atau konflik yang terjadi pada suatu negara. Perkembangan teknologi juga tidak datang secara tiba-tiba, tetapi dari pertukaran pemikiran dengan pengembangan teknologi senjata yang berasal dari negara lain. Perkembangan teknologi persenjataan sangat erat dengan perkembangan yang ada di dalam bidang militer. Selain berpengaruh pada perkembangan di dalam bidang militer, perkembangan persenjataan juga berpengaruh pada lingkungan, ekosistem, dan sosial budaya masyarakat. Oleh karena itu, dalam perkembangan persenjataan dibutuhkan pengawasan serius agar senjata yang tercipta tidak merusak lingkungan. Latar belakang yang pertama berawal dari senjata berburu hewan yang seiring perkembangan menjadi senjata pemusnah massal dengan mesiu hingga nuklir. Pada tahun 1939, Jerman mengadakan pengembangan memurnikan uranium yang akan digunakan untuk pembuatan bom atom. Yang ketiga, Amerika Serikat menggelar proyek Manhattan. Yang keempat, Igor Sikorsky adalah orang yang pertama kali mengembangkan persenjataan udara di bidang militer. Yang kelima, mulai dari tahun 1967, Amerika Serikat dan Rusia mulai bersaing mengembangkan pesawat tempur. Yang keenam, dengan kemajuan zaman, senjata penghancur sudah mulai berganti menjadi senjata biologi yang menggunakan bakteri, virus, maupun racun yang diperoleh dari organisme. Teknologi persenjataan pada masa Perang Dunia. Sejarah peradaban manusia tidak akan pernah dapat terlepas dari konflik dan pertentangan. Konflik dan pertentangan dalam sejarah peradaban manusia seringkali berujung dengan peperangan antar satu kelompok dengan kelompok lain. Perkembangan teknologi persenjataan mengalami peningkatan yang signifikan pada Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Munculnya revolusi industri di Eropa menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan senjata pada masa Perang Dunia. Pada masa Perang Dunia, perkembangan persenjataan dikuasai oleh negara-negara industri seperti Jerman, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis. Berikut beberapa teknologi persenjataan pada masa Perang Dunia. Yang pertama adalah tank. Negara yang pertama menggunakan tank adalah Inggris pada tanggal 6 September 1915. Pada perkembangannya, tank dilengkapi dengan alat komunikasi radio dan teknologi radar. Tank juga sudah dilengkapi dengan senjata meriam. Yang kedua adalah pesawat pengebom. Keberadaan pesawat pengebom sangat menentukan kemenangan pada Perang Dunia I dan II. Negara-negara besar seperti Inggris, Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang mengembangkan sendiri teknologi pesawat pengebom. Yang ketiga adalah kapal selam. Jerman menjadi negara yang memiliki teknologi kapal selam paling canggih pada Perang Dunia I, yang memiliki sistem persenjataan mematikan bagi lawannya. Pada Perang Dunia II, Amerika mengembangkan teknologi kapal selam yang lebih canggih, karena selain untuk perang, juga untuk alat angkut tentara. Kapal selam tersebut dibuat untuk menghancurkan Angkatan Laut Jepang pada masa Perang Dunia II. Yang keempat adalah kapal perusak. Kapal perusak memiliki fungsi melindungi armada kapal perang berukuran besar. Pada masa Perang Dunia I dan Perang Dunia II, kapal perusak dilengkapi senjata untuk menangkal serangan kapal selam. Senjata tersebut berupa bom dan sonar untuk mendeteksi kapal selam. Negara yang mengembangkan kapal perusak antara lain Amerika Serikat, Jerman, Inggris, dan Jepang. Teknologi persenjataan pada masa Perang Dingin. Senjata masa Perang Dingin dalam buku War and Existence 1994. Pada masa Perang Dingin, perkembangan senjata didominasi oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat. Kedua negara tersebut saling berlomba dalam mengembangkan persenjataan demi memperluas pengaruh kekuasaannya di dunia internasional. Uni Soviet berhasil mengembangkan bom atom bernama RDS-1 dan melakukan uji coba pada 29 Agustus 1949. Selain itu, Uni Soviet juga mengembangkan rudal balistik yang mampu menjelajah antar benua dengan kendali jarak jauh. Percobaan bom atom oleh Uni Soviet membuat Amerika sangat geram.
Pada tahun 1952, Amerika Serikat mencetuskan Manhattan Project yang bertujuan untuk mengembangkan bom hidrogen. Pada perkembangannya, Amerika Serikat juga terus meningkatkan efektivitas senjata pembunuh massal demi kepentingan pertahanan dan keamanan. Bahkan, Amerika Serikat juga mengembangkan rudal balistik jarak jauh untuk mengimbangi kekuatan militer Uni Soviet. Pada saat perkembangan nuklir, dunia dibuat sangat takut. Oleh karena itu, Amerika Serikat dan Uni Soviet menjalin kesepakatan yang dinamakan Strategic Arms Limitation Pact atau SALT untuk menghindari terjadinya perang nuklir. Perkembangan teknologi persenjataan di Indonesia. Perkembangan teknologi dan industri persenjataan di Indonesia mulai berkembang sejak Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda dalam KMB. Pemerintah Republik Indonesia kemudian menasionalisasikan Lager Produksi Pabrik Senjata dan Mesiu atau bisa disebut dengan PSM yang diserahkan sepenuhnya kepada TNI Angkatan Darat. Sejak saat itu, pemerintah Indonesia mulai mengembangkan teknologi dan produksi senjata. Pada 1 Desember 1958, pabrik senjata dan mesiu berubah menjadi Pabrik Alat Angkatan Darat atau Padal AD. Pada 1962, Padal AD berubah menjadi Perindustrian Angkatan Darat atau PINPAD. Sejak berubah menjadi PINPAD, persenjataan di Indonesia mulai mengikuti perkembangan teknologi persenjataan mutakhir. Salah satu produk persenjataan yang berhasil dikembangkan oleh PT PINPAD adalah medium tank Cannon 105 mm. Perkembangan teknologi persenjataan oleh PINPAD dilakukan dengan cara mengubah statusnya menjadi PT pada 1981. Dengan status tersebut, PINPAD tidak bergantung lagi pada Dep Bahankam dalam masalah anggaran pengembangan. Pada 1983, PT PINPAD secara resmi menjadi BUMN. Saat ini, PT PINPAD mampu memproduksi berbagai jenis senjata api, amunisi, kendaraan perang untuk keperluan TNI. Bahkan, persenjataan yang diproduksi PT PINPAD diminati oleh negara lain. Salah satunya adalah Panzer Anoa yang digunakan oleh pasukan perdamaian PBB. Dampak perkembangan teknologi persenjataan. Dampak positif. Yang pertama, teknologi persenjataan dimanfaatkan oleh sebuah negara sebagai kekuatan militer untuk menjaga wilayah dan melindungi negara dengan optimal. Yang kedua, meningkatkan keamanan dalam negeri. Yang ketiga, memperkecil resiko korban jiwa, seperti dibuatnya rompi anti peluru dan teropong night vision. Dampak negatif. Yang pertama, perubahan iklim dan rusaknya ekosistem. Contohnya, material bom nuklir yang meledak dan mengeluarkan asap yang membumbung ke lapisan atmosfer lama-kelamaan akan menyebabkan perubahan iklim secara drastis. Yang kedua, munculnya pencemaran lingkungan. Contohnya, penggunaan bom yang disusun dari bahan kimia dan peledak yang merusak semua benda dan bangunan yang dikenainya. Yang ketiga, meningkatnya kriminalitas dengan menggunakan senjata modern. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.